Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul, kira-kira 120 orang banyaknya. Ia berkata, "Hai saudara-saudara, harus digenapi nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Dan lagi, biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami satu orang yang dipilih dari mereka, yang senantiasa datang berkumpul dengan kami, selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes, sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami. Bersama kami, ia harus menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua lalu berdoa, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, Matias ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan mendudukkan dia bersama para bangsawan. Tuhan mendudukkan dia bersama para bangsawan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan Mendudukkan dia bersama para bangsawan. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Mendudukkan dia bersama para bangsawan. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Tuhan Mendudukkan dia bersama para bangsawan. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama para bangsawan, bersama dengan para bangsawan bangsanya. Tuhan mendudukkan dia bersama para bangsawan. Haleluya, haleluya,
yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kasih, cinta, sebuah kata ataupun juga tema yang tidak pernah lepas dari sejarah manusia. Sejak manusia itu ada sampai sekarang, tema cinta, kasih selalu ada, terungkap di dalam berbagai macam aspek kehidupan manusia. Tetapi apakah ada seseorang yang bisa dan mampu untuk mendefinisikan apa arti cinta atau kasih itu sebenarnya? Walaupun itu ada, kita rasakan dan kita juga melakukan, tetapi ketika diminta untuk mendefinisikan apa arti dari cinta, dari kasih itu, hampir semua tidak mampu untuk mengungkapkan apa itu. Dan disitulah kemudian kita bisa merasakan bahwa perwujudan dari cinta, dari kasih itu, bagi setiap orang bisa sangat berbeda, bahkan juga dalam artian tertentu bisa sangat berlawanan. Orang tua bisa saja memanjakan, menuruti segala permintaan anak dengan dasar alasan karena cinta, atau juga bisa kemudian mendisiplinkan, bertindak dalam pandangan seorang anak seperti perintah yang keras, dan alasannya juga cinta. Dan disitulah kemudian kita diajak untuk merenungkan, ketika kita mewujudkan, melaksanakan, mencoba untuk memberikan arti yang nyata, kita diajak untuk merenungkan apa pendasaran kita masing-masing, dan dari mana pengalaman cinta itu ada. Hari ini kita diajak untuk melihat dan merasakan kembali ketika perintah Yesus kepada murid-Nya pun juga jelas kepada kita semua. Kasihilah seorang akan yang lain. Kasih yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Yesus sendiri. Dan Yesus memberikan teladannya.
sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dan Yesus pun juga menjelaskan bahwa pendasaran kasih-Nya adalah karena menuruti perintah Bapa dan tinggal di dalam kasih Bapa itu sendiri. Disitulah kemudian kita diajak untuk merenungkan, memperdalam, benarkah cinta yang sering kali kita katakan bahkan kemudian kita lakukan kepada yang lain sungguh-sungguh bersumber karena pengalaman dikasihi oleh Yesus sendiri. Karena pengalaman dikasihi itulah yang menjadi sebuah kekuatan dan akhirnya memampukan kita untuk menjadikan kita sama seperti Yesus yang mengasihi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita melihat bahwa Yesus sendiri melepaskan dirinya untuk memberikan kasih itu kepada kita semua. Ia rela menjadi manusia dan bahkan sebagai manusia, ia rela menjadi seorang hamba sampai kemudian menyerahkan nyawanya bagi kita semua. Dan disitulah kita melihat bahwa ternyata perwujudan kasih, perwujudan cinta itu tanpa ada sedikit pun untuk memikirkan untuk kenyamanan diri sendiri ataupun juga untuk kepentingan diri sendiri. Dan bahkan tidak ada tuntutan yang lain, harus mengasihi, harus mencintai aku. Tetapi yang pertama-tama dan selalu yang keluar perwujudan cinta itu senantiasa untuk berkorban dari diri sendiri bagi yang lain. Dan disitulah kita mendapatkan pengalaman yang nyata, bahkan kemudian yang sudah kita terima. Tuhan sendiri telah memberikan dirinya kepada kita. Lalu cinta yang semacam itu mampukah kita alami dan akhirnya menjadi kekuatan bagi kita untuk melakukan yang sama di dalam kehidupan kita. Hari ini dalam perayaan Ekaristi kita diajak untuk merasakan pengorbanan Kristus yang memberikan dirinya bagi kita, sehingga pengalaman itu ketika kita mampu untuk kita rasakan bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk melakukan yang sama, mencintai yang lain tanpa memikirkan kenyamanan ataupun untuk kepentingan diri sendiri. Dalam perayaan Ekaristi hari ini kita mohon rahmat dan kekuatan Tuhan agar persatuan kita dengannya dalam komuni kudus semakin memampukan kita untuk merasakan dan mengalami kasih Tuhan bagi kita, sehingga menjadi kekuatan juga bagi kita untuk melakukan kasih yang sama di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita.